Halo, ketemu lagi dengan Taka nih. Kali ini kita bakal cerita tentang smartwatch Advent nih. Advent S1. Nih, ini sih punya adik Taka ya, adik-adik. Nah, itu sudah hampir 1 tahun lebih ya. Nah, buat teman-teman, buat kalian yang mau beli, pertimbangannya apa aja sih? Terus apakah layak dibeli? Tonton ya. Nah, jadi inilah penampakannya Advent S1 yang generasi pertama nih. Advent S1 tuh sekarang udah ada generasi selanjutnya ya. Ada yang S1, SE1, SE1, macem-macem deh tuh. Nah, ini S1 yang reguler. Yang pertama, yang juga ada S1 Takwa ya kalau nggak salah. Nah, ini masih pakai bahan plastik ya. Polikarbonat tuh, bahan plastik. Ini warna rose gold. Mewah sih ya, kayak barang-barang yang nggak kayak barang murah ya. Ada crownnya, dan crownnya aktif ya, bisa di klik-klik gitu. Tapi dia bukan yang crown yang lost gitu ya, ada kliki-klikinya gitu. Dan ini bisa diganti-ganti word face-nya gitu. Jadi untuk experience pemakaiannya atau detailnya, mungkin teman-teman bisa lihat di reviewer lain ya, karena ini kan udah barang lama ya, jadi udah pasti banyak yang review gitu. Di sini sih Taka cuman mau ngasih lihat bahwa gimana sih barang ini setelah hampir 1 tahun atau sudah 1 tahun gitu, apakah masih bagus, apa ada kerusakan atau apa segala macam-macamnya gitu ya, kendalanya apa aja sih selama pakai gini gitu. Dan ini udah pakai quick release ya, jadi enak banget untuk ganti-ganti strap gitu. Untuk UI-nya masih UI yang versi pertama, yang masih jadul banget tuh, swipe kiri swipe kanan ya, masih begini modelnya, kayak OS pasar ya. Dan ini dia masih pakai David ya, bukan pakai yang baru ya. Kalau yang baru kan udah pakai Advance, aplikasi bawaan aplikasi yang David yang sudah diganti nama jadi Advent apa gitu gitu. Nah, jadi selama 1 tahun pemakaian ini baterainya awet, karena memang nggak dipakai sebagai daily driver ya, jadi cuman buat kalau misalnya mau ke olahraga gitu ya dipakai, tapi kalau hari-hari biasa emang enggak. Dan juga nggak pernah kena air gitu. Jadi karena memang kalau prinsip Taka sih, kalau barang-barang yang kayak gini sih jangan kena air lah ya. Kalau kita mau ke cuci tangan atau yang beraktivitas dengan air, meskipun bukan jam tangan elektronik juga, kalau Taka sih dicopot ya gitu. Meskipun ini udah IP apa gitu ya, di sini IP apa ini, kita IP 68, tapi sih kalau bisa sih jangan lah ya, jangan kena air gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya ya, pertama ya standar ya, standar ini bisa buat tracking olahraga yang ringan-ringan aja gitu ya. Dan dia juga sudah ada siklus menstruasi ya, buat para ciwi-ciwi ya, buat sister-sister di sana yang yang kepengen ngecek periode ovulasi ya, di sini udah ada gitu. Jadi wah,
Taka juga masih bingung makanya karena bukan pegangan kita ya. Di sini ada apa namanya, heart rate, ada sleep tracker yang jarang dipakai juga nih. Kalau heart rate nya seperti ini masih, dan ini sih lumayan ya. Ada tuh, kalau misalnya nggak dipakai dia tuh nggak sensor fake ya, dia benar-benar ngasih tahu. Kalau sensornya fake kan pasti dia ngebaca tiba-tiba gitu. Oh ini asli, dia ngedetect. Terus ini sensor tidurnya karena nggak pernah dipakai nggak kebaca. Kedua juga ada pusat aktivitas nih, kayak berapa kalori bla 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 bla. Terus bisa ada tracknya tuh, riwayat olahraga kita. Nah ini dia apa namanya, macam-macam kegiatan, dan ini kita lihat tuh seperti ini kalau dipakai jarak beraktivitas olahraga ya. Hanya ada detak jantung, kalori, waktu, kayak gitu-gitu. Dan di sini ada zona-zona heart rate-nya ya, heart rate zone-nya. Banyak ya pilihannya. Nanti tapi ada tapinya nih. Ada tapinya. Nanti deh kita cerita tapinya ya. Itu ada tapinya. Lalu nah ini bisa ngangkat telepon. Dari Bluetooth bisa ngangkat telepon, bisa telepon gitu. Dan itu juga nggak sering kepake ya. Karena agak alay ya sekarang ya, zaman sekarang telepon pakai smart seperti itu. Tapi ya nice to have lah ya, nice to have. Sini ada cuaca kayak gitu, harus dikoneksikan dengan HP-nya. Terus ada stress levelnya juga tuh, nggak fake, dia ada ini, ada kasih tahu SpO3 nya juga gitu tuh. Dia nggak fake karena nggak dipasang, dia akan mengasih tahu kalau kita harus dipasang. Bisa jadi pemutar lagu juga, terus bisa jadi shutter kamera, terus bisa jadi penerima pesan WhatsApp atau SMS. Terus ada timer, ada apa ini, AI ya, apa bukan, voice assistant ya, voice assistant. Ada ini latihan pernapasan. Nah ini dia yang tadi saya bilang, ada menstruasi ini buat ciwi-ciwi. Terus ada alarm, ada stopwatch. Ini alarm, tadi stopwatch. Lalu ada kalkulator ya, luar biasa nih, harga murah tapi ada kalkulator. Nggak semua HP-HP murah ada. Terus ada Find ponsel ya, Find ponsel. Terus ada jam dunia, bisa jadi center, meskipun centernya cuman layar doang, tapi lumayan lah ya. Begitu. Ini ada siapa namanya, sistemnya ya. Ya kayak gitu aja sih. Terus juga bisa macam-macam ini modenya. Mungkin teman-teman kalau yang ngelihat reviewer lain yang membahas tentang open apa, unboxing, terus langsung reviewnya, untuk first impressionnya itu bisa ke sana gitu. Kalau ini kan kita langsung ke pengalaman pakainya aja, apa sih gitu, pengalaman pakai realnya gitu. Jadi selama dipakai nih itu lihat masih bagus ya, masih bagus, build quality-nya bagus, baterainya juga belum ngedrop, layarnya juga lumayan lumayan terang ya tuh, lihat, harus diteredupin tuh karena terang banget gitu. Nanti ada video saat on fitnya ya, di terik matahari masih bisa kelihatan, meskipun nggak matahari apa namanya siang bolong gitu ya, agak sore-sore gitu, itu masih bisa kelihatan. Lalu sekarang kita langsung aja ke kekurangannya. Jadi yang tadi Taka bilang bahwa dia ini bisa nge-track, apa bukan nge-track ya, jadi dia itu bisa ada mode olahraganya banyak ya, mode olahraganya banyak. Tapi nih, dia nggak bisa dibuka dari sini. Meskipun tadi udah nyala gitu ya, udah ada counternya 321. Itu kalau dibuka dari sini, dia itu nggak bakal nyambung ke HP-nya gitu, nggak bakal ngirim data.
jadi datanya nggak tersimpan gitu. Nah itu dia kelemahannya, datanya tidak tersimpan. Jadi harus dari aplikasi Davidnya. Dari aplikasi Davidnya itu cuma 3, outdoor, indoor, dan sepeda kalau nggak salah. Nanti kita lihat di aplikasi Davidnya ya. Nah itu kekurangannya. Nah itu aja sih sebenarnya kekurangan HP ini yang paling mengganggu buat Taka ya. Dan kelebihannya nanti ya. Jadi kekurangannya dulu itu yang paling nggak enak gitu ya. Jadi untuk apa namanya, kita olahraga tuh kita nggak bisa langsung dari sini, jadi harus dari aplikasi Davidnya gitu. Nah, oke, habis ini kita ke kelebihannya. Oke, ini kita sudah masuk ke aplikasi David ya. Nah ini dia yang tadi Taka bilang bahwa Davidnya itu kita harus ke aplikasi kalau mau latihan. Nah dari sini baru bisa kita apa namanya aktivitas dari sini itu baru bisa ditransfer ke sini. Tapi kalau kita langsung dari sini itu tidak bisa tercantum di sini. Kita coba ya, kita coba langsung kita start mulai. Nah di sini langsung jalan, di jamnya, di jam akan terdeteksi gitu ya. Nah kayak gitu, kita stop. Nah seperti itu. Nah beda kalau kita langsung dari jamnya nih. Kalau kita langsung dari jamnya itu kita berjalan. Nah itu yang di aplikasinya ini nggak ada, dia nggak bakal terdetek gitu. Tadi GPS-nya juga nggak terkonek ke sini. Nah kalau kita stop, nah dia tidak ada apa-apa di sini. Itulah yang bikin kesel gitu. Jadi percuma, di sininya banyak, mode olahraganya banyak, tapi nggak kepake gitu. Jadi kalau yang kepake di sini cuma ada apa ini, lari ya, tuh ikonnya lari, berjalan, sama riding itu naik sepeda. Udah itu aja, yang lainnya nggak bisa kepake. Nah cuman kalau mau olahraga kita nggak mau bawa HP, cuman buat counter apa namanya stopwatch aja, happy aja, di sini bisa. Ini mau olahraga macam-macam di sini bisa, tapi nggak, nah datanya nggak bisa masuk ke sini gitu. Itu sih kelemahan fatalnya gitu. Dan ini bisa langsung ke upload ke Strava ya. Ya teman-teman pasti udah tahu lah cara bikin apa namanya status lewat Strava, jadi udah enak banget. Dan kelebihannya, nah sekarang untuk kelebihannya nih. Nah ini dia pengaturan heart rate, ini ada batas atas gitu, ini ada batas atas. Jadi kalau teman-teman punya, kalau di sini Taka sudah men-settingnya batasnya ke 181 nih. Jika heart rate-nya di atas 81 itu akan ininya akan bergetar. Nah ini bagus banget nih, nggak semua handphone murah smartwatch murah itu punya fitur ini gitu loh. Paling Xiaomi gitu ya, yang harganya juga di batas ini. Nah, tapi kalau ini udah ada gitu, dan sayangnya sekali lagi harus dari sini, harus apa namanya, harus disetting dari sini gitu. Jadi kalau tadinya kalau kayak Xiaomi gitu kan dari jamnya aja gitu kan bisa buat orang tua ya. Kalau orang tua lagi jalan sama kita tiba-tiba dia kecapean, dia akan bergetar di sini. Tapi kalau ini berarti orang tuanya harus punya HP, harus ngerti HP, dan ini agak ribet gitu ya. Tapi untuk kita yang untuk fun run, untuk jalan santai, ini sangat berguna banget nih heart rate monitor, heart rate alertnya itu berguna banget. Jadi itu kelebihannya yang apa yang Taka rasakan itu paling jos banget ya di Advent ini.
nggak semua ada itu heart rate gitu. Di Datfit itu masih ada. Gitu aja sih. Jadi kalau teman-teman pengen beli, ini sih worth it ya, untuk hanya sebagai jam tangan latihan casual ya, bukan untuk profesional atau menengah gitu ya. Untuk casual teman-teman bisa pakai gitu ya, fun run segala macam. Tapi kalau teman-teman udah pace-nya udah agak tinggi ya, kayak pace 7, pace berapa di atas pace itulah yang ngerti gitu ya, itu kayaknya harus ganti ke yang lebih advance gitu ya, bukan advance tapi advance. lebih baik gitu. Oke. Dan sekarang nih harganya juga udah naik ya ternyata ya, karena kenaikan ini nih harganya udah naik. Dulu sih di bawah 200 ya. Jadi teman-teman tinggal cek aja ke officialnya, cari aja harga termurah gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you.